Tapi saya sangat dibesarkan hati dengan tahu bahwa kerajaan Allah, seperti seorang hamba Tuhan mengatakan, adalah the ultimate reality. Jadi kenyataan yang sesungguhnya walaupun tidak kelihatan adalah kerajaan Allah itu sendiri. Oleh karena segala sesuatu yang terlihat sekarang itu akan ada masanya dan berakhir. Nats yang menjadi perenungan kita adalah dari Ibrani 12 ayat 28 dan 29 bahasa Indonesia masa kini. Hendaklah kita mengucap terima kasih kepada Allah karena kita menerima dari Dia suatu kerajaan yang tidak dapat bergoncang. Memang kalau kita melihat keadaan dunia dan masyarakatnya, orang-orang percaya yang mengikut Tuhan adalah minoritas. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita adalah pinggiran. Tapi sesungguhnya dari segi kekekalan, kerajaan Allah itu berlanjut terus walaupun kita kadang-kadang minoritas dan kerajaannya tidak dapat digoncangkan oleh apapun. Karena itu hendaklah kita berterima kasih dan beribadat kepada Allah dengan hormat dan takut, menurut cara yang diinginkan olehnya sendiri. Sebab Allah kita seperti api yang menghanguskan. Maksudnya di sini kita beribadat dengan cara yang diinginkan olehnya, oleh karena Allah itu kudus, ya, seperti api yang menghanguskan. Itu melambangkan kekudusannya. Jadi oleh karena itu pengudusan itu memang bukan oleh karya atau usaha kita, tetapi itu adalah karena firman Allah dan pertolongan Roh Kudus. Jadi itu nats kita. Pengantar kerajaan Allah, suatu pemerintahan Allah di sorga dan di bumi, di mana Allah menyelenggarakan kekuasaannya. Di bumi saat ini masih terbatas, tetapi di sorga secara penuh. Hanya di bumi ini yang masih terbatas, oleh karena sekarang adalah masa kasih karunia. Mereka masih dibelikan, maksudnya manusia diberikan pilihan, ya, ada kesempatan untuk memilih. Jadi secara ilustrasi sedikit, ya, kerajaan Allah. Jadi Allah sendiri yang ada di sorga dan di muka bumi, ya, semuanya ini mencakup dalam kekuasaan Allah sebetulnya. Hanya di bumi masih diberi kesempatan, ada kebebasan untuk memilih. Nah, kerajaan Allah di bumi ada dalam hati orang beriman, ya. Seperti pembacaan kita tadi, Yesus menjawab, katanya kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah dari epistel. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi walaupun tidak kelihatan, sama seperti kita sedang bersekutu ini, kita sedang menyelenggarakan kerajaan Allah, gitu ya. Kita sedang ada dalam kerajaan Allah. Ada dalam hati orang beriman di antara komunitas orang percaya. Dan itu suatu kebenaran dan suatu kebenaran utama. Karena ini yang akan berlangsung terus sampai kepada kekekalan. Ya. Nah, jadi tadi kita sudah lihat di dalam ilustrasi itu, ya, Allah dan kerajaannya. Nah, kemudian dia mempunyai pemerintahan absolut, ya. Tidak ada yang yang bisa menggoyahkan pemerintahannya sebetulnya.
Dan semua yang terjadi, yang sedang kita lihat, itu adalah karena seizinnya, gitu ya. Dan itu pada umumnya untuk sementara. Tetapi kadang-kadang kita merasa kok lama sekali, gitu ya. Nah, itu mengingatkan kita karena memang dalam persepsi waktu, misalnya ya kita 10-20 tahun itu lama sekali. Sementara di dalam 2 Petrus 3 dikatakan bahwa 1000 tahun itu sama seperti 1 hari pada Tuhan. Jadi berbeda persepsi waktu. Bagi dia itu sebentar gitu. Jadi walaupun ada ketidakadilan, berbagai kekuasaan kegelapan merajalela melalui orang-orang pengikutnya, manusia yang tidak percaya, yang menolak Allah, kadang-kadang kita merasa, wah ini kok lama sekali mereka berkuasa. Tapi sesungguhnya itu hanya karena diizinkan oleh Tuhan. Oleh karena dia masih melanjutkan God eternal purpose to reconcile all things to himself. Karena dia selalu menanti. Seperti dalam 2 Petrus dikatakan, oleh karena Allah itu Allah Maha Pengharap, tidak menghendaki seorang pun binasa. Dia dalam keadaan penantian supaya orang-orang kembali kepadanya. Ya. Nah, jadi di bumi terbatas. Karena masa kini adalah masa anugerah, saya sudah katakan tadi, kehendak bebas untuk menentukan pilihan. Sebab dasar hubungan yang dikehendaki Allah adalah kasih. Kalau diperlakukan melalui paksaan itu seperti robot, ya. Nah, jadi kasih terjadi melalui kehendak bebas tatkala orang memilih. Tetapi setelah masa yang ditentukan Allah, artinya akhir zaman, kerajaan Allah akan berlaku penuh, berlaku mutlak nanti. Jadi tidak selama-lamanya seperti keadaan sekarang. Tuhan telah menentukan ada satu masa bahwa dia akan menjalankan pemerintahannya secara penuh, gitu ya. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang akan datang mengeksekusi kerajaan Allah di muka bumi. Dia akan datang sebagai raja. Berulang-ulang saya katakan kedatangan yang pertama dia sebagai hamba, tapi dalam kedatangannya yang kedua dia sebagai raja. Dan ia memakai jubah, namanya ialah Firman Allah. Dan pada jubahnya tertulis suatu nama, Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan itu nanti akan terjadi. Nah, jadi kerajaannya tidak dapat bergoncang. Itu tadi dari pembacaan kita. Dan referensi lain, 1 Tawarik 29:11, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ya, jadi beberapa kali saya sudah sebut, saya selalu terhibur waktu merenungkan tatkala Tuhan Yesus mau berangkat ke sorga dari Bukit Zaitun, di hadapannya ada 11 orang sederhana, orang-orang sebagian besar nelayan dari Galilea, orang kampung sebetulnya kalau menurut orang-orang Yerusalem, ya. Sementara mereka di tengah-tengah sesuatu kekaisaran yang masif, kekaisaran Romawi. Dan kita tahu bagaimana mereka ini akan survive. Tetapi karena itu, Allah sendiri yang di belakangnya, kita tahu kerajaan Romawi sudah menjadi tinggal catatan sejarah. Tetapi hasil karya pekerjaan Allah melalui orang-orang sederhana tadi berlanjut dan sampai kepada kita pada saat ini. Ya, jadi itu merupakan sesuatu bagaimana kerajaan Allah itu bekerja. Semua hal-hal yang terlihat, berbagai kebendaan dan materi akan berakhir. Yang tetap adalah yang bersangkut paut dengan kerajaannya. Anda dan saya bagian dari keabadian itu.
bagian dari kerajaan Allah. Masa depan ada pada kita. Karena itu kita harus bersyukur, terpujilah Dia sampai selama-lamanya. Oke. Kedua, kerajaan itu pada waktunya akan secara penuh terwujud. Wahyu 1 ayat 6 berkata, Ia telah menghimpunkan kita dalam kerajaannya. Ini Rasul Yohanes dari Pulau Patmos mendapat wahyu melihat keadaan akhir zaman itu. Bahwa orang-orang percaya dihimpunkan Tuhan dalam kerajaannya. Menjadikan kita imam-imam Allah. Bapaknya. Jadi ada saatnya nanti bahwa kita orang-orang percaya sebagai pelayan-pelayan. Nah ini memang saya masih coba renungkan apakah ini di sorga atau di mana begitu ya. Tetapi memang ada beberapa cara penafsiran Wahyu 20 tentang kerajaan 1000 tahun. Di mana beberapa orang mengatakan itu sebagai misalnya penafsir idealis mengatakan itu hanya semacam simbol atau perumpamaan. Tapi bagi saya lebih berpegang kepada yang tertulis, yang tertulis ya. Muliakanlah Dia selama-lamanya. Ia memerintah untuk selama-lamanya. Amin. Jadi saya akan menyinggung itu sedikit mengenai Wahyu 20 itu, tapi saya mulai juga teruskan dulu dengan Wahyu 5:10. Engkau telah mengumpulkan mereka dalam suatu kerajaan dan menjadikan mereka imam-imam Allah kita. Mereka akan memerintah di bumi. Jadi ini saya hubungkan dengan Wahyu 20 tadi, bahwa akan ada kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini sebelum Yerusalem baru turun, mewujudkan Yesus Kristus sebagai Raja Damai. Salom. Dia akan memerintah. Dan itu terjadi setelah orang-orang percaya dibangkitkan. Okay. Itu pengertian saya. Jadi kita bebas berbeda pendapat ya. Ada suatu penafsiran saya percaya juga karena tertulis dalam Wahyu 21:8 kerajaan 1000 tahun sebelum kota Yerusalem baru, sorga yang akan tempat kita bersama-sama dengan Allah. Dan ini seperti di Yesaya dikatakan bahwa anak domba pada masa 1000 tahun itu nanti akan bermain-main dengan singa. Ya, kita baca ada beberapa ayat keadaan baru yang di dalam Yesaya itu akan terjadi di muka bumi menurut salah satu penafsiran ya. Tapi ada yang lain yang tidak menerima itu. Jadi kita bebas masing-masing. Nah, jadi Kristus memerintah di bumi, kerajaan damai, setan dipenjarakan 1000 tahun sebelum masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Pemerintahan Kristus bersama dengan orang-orang tebusannya itu akan terjadi. Dan barangkali disinilah penyataan dari perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Matius 25. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 3. Sabaslah, hai hambaku yang setiawan, katanya, masuklah dalam kemuliaan dari Bapamu, karena engkau setia dalam perkara yang kecil, biarlah engkau memerintah bersama-sama. Begitu ya. Jadi itu salah, tapi tetap catatan itu salah satu penafsiran ya. Ya, oke. Nah, yang ketiga adalah bahwa namun demikian ada realita yang harus kita hadapi. Karena Tuhan Yesus sudah memperingatkan Yohanes 15:18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itu dunia membenci kamu. Ya, kita berharap bahwa kita tidak terlalu banyak oposisi, perlawanan ya, karena kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Tapi kadang-kadang itu akan terjadi supaya kita tidak kaget. Dan jangan heran, kata Tuhan Yesus,
Karena aku telah memilih kamu. Kita sudah bagian dari kerajaan Allah. Tidak selalu kita bisa diterima oleh dunia ini karena kita bukan dari sini. Nah, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu. Dia telah lebih dahulu membenci Kristus daripada kamu. Jadi memang kita luar biasa status kita dalam kerajaan yang kekal. Namun karena kita masih dalam transisi menjalaninya di muka bumi ini, akan ada perlawanan-perlawanan dan akan ada mungkin juga yang tidak akan menerima nilai-nilai yang kita emban dan juga merupakan kesaksian-kesaksian kita yang kita sampaikan dari firman Allah. Ya, jadi pengharapan kita, Tuhan Yesus menyatakan kemenangannya, sebagaimana dia janjikan, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jadi walaupun ada perlawanan itu, selama kita bersandar terus kepada Yesus, sebagaimana dia melalui perlawanan itu dan tetap mengalami hati yang damai sejahtera, itulah yang akan menjadi pengalaman kita. Ya, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Hanya di dalam Yesus kita yang akan beroleh damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Nah, ini janjinya. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi di dalam Kristus, dia akan menolong kita untuk menghadapi kesulitan-kesulitan itu setiap kali kita dalam penyerahan, bersandar, dan juga mengaku, merendahkan diri di hadiratnya. Saya tidak mampu, tolong saya Tuhan. Hanya itu saya rasa rahasianya ya. Oke, jadi karena kita di pihak pemenang, maka kita harus lebih optimis menjalani hidup. Walaupun dengan pandemi ini, Omikron merajalela, ya Tuhan tahu itu semua. Ya, saya kadang-kadang juga terkurung terus di rumah ini, ya tidak enak gitu ya. Tetapi saya merenungkan ini, kita harus optimis. Walau tak ada tantangan menghadang. Karena kita, sekali lagi, di pihak pemenang. Ya. Karena kita menerima dari dia suatu kerajaan yang tidak dapat bergoncang. Itu pandemi tidak akan merubah kerajaan Allah. Tidak akan melunturkan apa-apapun dengan keadaan kesulitan itu. Hendaklah kita berterima kasih dan beribadat kepada Allah dengan hormat dan takut. Menurut cara yang diinginkan olehnya sendiri. Saya rasa itulah penerapan bagi kita firman hari ini. Dan ingatlah janji Tuhan Ulangan 32:10b dikatakan umatnya itu adalah dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya dia sebagai biji matanya. Nah, mata adalah bagian yang sangat sensitif dan halus dan mudah terancam. Tetapi Tuhan memberikan kelopak mata, Tuhan juga membuat tempatnya di suatu tengkorak yang kokoh di kepala kita. Jadi ilustrasi ini yang dipakai. Kalau kita mencoba mencolok mata kita, langsung otomatis kelopak menutup dan menjaga dan melindungi. Nah, itu suatu gambaran setiap kali kita menghadapi berbagai tantangan itu, mari kita datang kepada Tuhan supaya dia menjaga, memelihara kita seperti biji matanya. Oke. Nah, penerapan terakhir, jangan menukarkan kerajaan Allah dengan sampah dunia ini. Jangan ada sesuatu di luar daripada Tuhan yang menjadi kita pertuhankan. Ya. Yang kedua, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Termasuk walaupun itu ujian-ujian iman. Nah, mengatakan ini mudah,
tetapi menghadapi kadang-kadang kita akan jatuh bangun, tetapi syukur bahwa Dia gembala kita yang baik, dapat kita andalkan untuk menolong kita. Ketiga, dalam menghadapi tantangan kita tidak sendirian. Ada Allah Roh Kudus, para kletos. Para artinya yang hadir di samping, kletos artinya advocate atau membela, berdoa kepada Allah, memohon kasih karunia Allah. Dan itu di dalam sepanjang kehidupan kita, 7 kali 24, setiap kali kita